Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita kaum yang berjaya, yaitu segolongan orang-orang yang mengajak kepada kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran. Itulah golongan orang-orang yang berjaya, orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan, kemuliaan, kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Ma'ruf, kebajikan itu adalah sumber daripada kejayaan. Ma'ruf itu adalah bentuk daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia ini berada di dalam hukum-hukum Allah kepada kebajikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka kehidupan yang tenang. Hati ini menjadi tenang, sehingga manusia akan mendapatkan keselesaan. Kalau Anda naik sepeda motor mengikuti aturan yang menciptakan motor, misalnya gigi 1, gimana? Enak nggak kalau langsung digas gitu? Jadi kita mengikuti aturan yang menciptakan, maka akan selesai, nikmat. Tapi kalau kita langgar aturan yang menciptakan motor itu, kita tidak akan nikmat. Jadi kalau gitu, sesungguhnya muru bil ma'ruf, mengajak, mengamalkan kepada kebajikan, mencegah, meninggalkan daripada kemungkaran, itu adalah kebutuhan kita apa kebutuhan Allah? Kebutuhan kita agar hidup kita lebih tenang, damai, selesai, nikmat. Itu kebutuhan kita. Nah, dan pastikan daripada setiap perbuatan baik, perbuatan baik atau ma'ruf, itu adalah ada kejayaan. Di dalam perintah Allah ada kejayaan. Dan pastikan dalam diri kita bahwa di dalam larangan Allah pasti ada ada sesuatu yang sangat berbahaya, ada keburukan. Makanya dilarang. Makanya dalam hal ini kita bisa belajar dari matematika, dari operasi matematika. Jadi positif itu adalah menunjukkan kebaikan. Apa yang kita lakukan dengan kebaikan itu? Kita Kita amalkan, kita perjuangkan. Makanya dalam matematika itu positif kali positif, hasilnya positif, Suatu kebaikan dilakukan.
maka pasti hasilnya apa? Positif. Positif, ya. Nggak mungkin kita melakukan kebaikan terus akhirnya kita dapat musibah. Ya. Kemudian yang terjadi musibah kalau apa? Kalau perkara baik ya itu ditinggalkan, positif kali negatif. Hasilnya apa? Negatif. Karena apa? Ada perintah Allah, ada aturan yang dilanggar. Ya. Maka pasti apa? Bahaya apa enggak? Bahaya. Ada simbol negatif itu tanda bahaya yang mengancam kita di dunia maupun di akhirat. Tapi kalau negatif, kita yakin bahwa keburukan pasti akan membawa pada apa? Kepada kehancuran. Kalau negatif tapi dilakukan ya. Negatif berarti min kali plus. Apa hasilnya? Negatif. Keburukan malah dilakukan. Ya. Jadi pasti dia akan mengundang kehancuran. Harusnya negatif kali negatif. Artinya apa? Keburukan harus ditinggalkan. Keburukan ditinggalkan gimana? Ya, kebaikan. Kita akan mendapatkan kebaikan. Makanya doa yang kita minta ya kepada Allah selalu kita ajarkan, Allahumma arinal haqqo warzuqnat tiba'a wa arinal batila warzuqnat tinaba. Kita harus memiliki kekuatan untuk bisa melakukan dan bisa menolak. Ya. Kita mohon kepada Allah, arinal haqqo, bahwa yang hak itu adalah hak. Karena apabila kita tidak mampu untuk mengklasifikasikan bahwa ini hak, maka kita akan bisa terseret ke dalam yang batil. Karena antara yang hak dan batil itu bagaimana? Ada garis yang namanya samar. Oleh karena itu perlu ilmu supaya kita bisa mengetahui mana yang hak dan yang batil. Untuk itu perlu belajar. Jangan sampai kita terperosok kepada kebatilan. Bahwa dibalik daripada perintah-perintah Allah, dibalik hukum-hukum Allah, dibalik aturan Allah, ya ada apa? Dibalik perintah Allah itu tadi sudah ada apa? Kebaikan, ada kejayaan. Makanya pastikan kita memiliki kejayaan itu. Tidak hanya sekedar memiliki, tapi juga meyakini. Agar ada kekuatan, maka Allah memberikan dua hal. Wallahu yahdi ilaihi may yurid, wallahu yahdi ilaihi may yunib. Supaya kebaikan itu ada dalam diri kita, ya, maka dua hal yang perlu kita siapkan, yaitu kita punya keinginan untuk mendapatkan kebaikan dan kita berobsesi, ngen dalam pikiran kita untuk mendapatkan kebaikan. Kalau tidak ada niat, tidak ada ngen, tidak ada keinginan, kira-kira kebaikan terwujud nggak dalam diri kita? Tidak. Ya. Walaupun uangnya banyak, tapi nggak ingin beli mobil, kira-kira punya mobil nggak? Nggak. Ya. Sudah tahu tahajud penting. Oh, tahajud penting. Misalnya gitu ya. Tetapi kalau dia nggak ada keinginan, kira-kira terwujud nggak? Enggak. Itu kita hadirkan dua hal. Karena apa? Kita butuh kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka penting kita hadirkan kebutuhan pada kita. Kita yakinkan seperti tadi, janji Allah itu kira-kira bohong apa pasti? Pasti. Nah, tanamkan dalam diri kita bahwa janji Allah itu lebih pasti daripada terbitnya matahari di esok hari. Kemungkinan matahari bisa tidak terbit di esok hari, yaitu menjelang datangnya apa? Hari kiamat. Tanamkan dalam diri kita supaya tidak ada ragu.
Nah, begitu juga kita menanamkan dalam diri kita keburukan. Keburukan itu sangat bahaya yang luar biasa, yang akan menghinakan diri kita selamanya di dunia dan di akhirat. Kalau sekarang kita tidak putuskan, maka bahaya. Kita bisa mengikuti setan dan hawa nafsu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita petunjuk jalan yang benar, kita dapat mengilmui suatu kebenaran dan bisa melakukan kebenaran itu dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas perhatian. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.